Oke, baik Bapak Ibu, mungkin izin saya buka terlebih dahulu untuk Zoom meeting ini ya. Ya, silakan Mbak Res. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam. yang terhormat di sini ada Pak Agung Wirayuda selaku manajer SDM dari PT Nindya Beton dan juga didampingi sama dengan Mbak Dewi. Kemudian Pak Amrazi, salam kenal Bapak dari kita tim Nindya Beton. Di sini juga sudah hadir ada Mbak Elis dan juga Mas Dian selaku dari resiko dan juga sistem dari PT Nindya Beton, dan saya sendiri yaitu staf produksi dari konstruksi dari PT Nindya Beton itu sendiri, Pak. Baik, Pak Amrazi, sebelumnya saya tuh dapat informasi dari manajer, sorry, dari Direktur Operasi PT Nindya Beton, Pak Faisal, terkait adanya pelatihan ISO 9001 ya. Nah, kemudian saya diminta beliau untuk menghubungi kontak person yang ada di yang sudah di-share sama beliau. Jadi saya sudah berkomunikasi sama tim di sini. Kebetulan sebelumnya kita tuh udah ada pembicaraan bahwasannya Nindya Beton akan mengirimkan orang sekitar 30 sampai 40 orang untuk pelatihan. Kemudian di sini nanti kita minta diadakan room tersendiri saja khusus dari untuk perusahaan PT Nindya Beton, dan dari tim Learning juga menyanggupi akan hal tersebut. Nah, mungkin Pak di sini sudah ada SDM juga yang nanti akan memberikan informasi juga terkait dengan pelatihan ini, yang nantinya juga ujungnya adalah terkait dengan pengajuan dari tim SDM terhadap manajemen gitu Pak. Jadi di sini juga sudah ada Mbak Elis dan Mas Dian yang akan mungkin bisa sharing bersama terkait ISO 9001 itu apa saja yang akan disampaikan dari materi yang akan disampaikan dari tim Learning itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kita mau tahu materinya apa saja, kemudian nanti outputnya adalah terkait dengan penawaran final dari tim dari Learning. Seperti itu mungkin pembukaan dari saya. Mungkin sebelumnya dari Pak Agung ada yang disampaikan. Baik, terima kasih Mbak Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Waalaikumsalam. juga. Jadi intinya begini Pak Amzari, kami dari PT Nindya Beton, kita kan punya program learning gitu ya. Kita ada program internal, kemudian kita ada juga program eksternal. Kebetulan ini seperti yang disampaikan sama Mbak Resti, kita dapat informasinya dari Direktur Operasional kami, dan ini bisa, mudah-mudahan ini bisa menambahlah wawasan dan skill, kemampuan dari untuk tim Nindya Beton ke depannya. Nah, kita harapkan karena kemarin ini kan, ini saya lihat pamflet yang sebelumnya ya, ISO 9001 2015 ini kan ada materi dipelajarin pengenalan 3 fondasi ISO 9001, prinsip-prinsip manajemen mutu, interpretasi ISO 9001 2015 dan internal audit, kemudian simulasi implementasi sistem manajemen mutu. Nah, nanti tolong mungkin dari Pak Amzari bisa menjelaskan ya materi seperti apa, kemudian fasilitasnya juga. Ini kan ada soft copy materi sertifikat. Oh, ini karena via aplikasi Zoom ya. Nanti kita juga pengen tahu proses pelatihannya itu seperti apa. Karena kalau melalui aplikasi Zoom itu kan, apakah tetap akan ada eh, studi kasus atau pengelompokan atau seperti apa. Dan karena eh, jumlah peserta kita banyak, kalau kita bergabung dengan pelatihan yang kemarin, atau yang, sorry ya, akan datang ini tanggal 3 sampai 4 Oktober ini kan akan jadi banyak sekali, dan mungkin kita lebih nggak terlalu fokus ya, karena jumlah kita juga sudah banyak. Nah, makanya dari direksi kami menganjurkan untuk sebaiknya pelatihan ini kita terpisah saja, seperti itu. Jadi supaya kita bisa lebih terfokus lagi terhadap materi-materi pelatihannya. Dan yang berikutnya, tentu saja kita berbicara juga masalah biaya investasi. Kalau mungkin yang kemarin ditawarkan itu kan karena mungkin biaya perorangan ya Pak ya. Nah, ini karena kita biaya istilahnya kita apa langsung gabung, langsung istilahnya istilahnya itu kayak Kelas sendiri, in-house. ya kelas sendiri seperti itu. Jadi mungkin biayanya bisa eh,
fasilitasi lah, itulah lebih Baik. lebih lebih acceptable gitu. Ya, kira-kira seperti itu dari saya, Mbak Resti. Mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak Resti lagi. Silakan Mbak Resti. Oke, baik Pak Agung, terima kasih untuk penyampaiannya. Mungkin langsung saja ya, Pak Anzari. Di sini juga kita sudah didampingi oleh tim sistem dan juga resiko. Mungkin bisa disampaikan nanti materi yang akan disampaikan itu apa saja dan output yang kita terima itu apa dari pelatihan ini. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. Warahmatullahi saya share screen yang kemarin. Ya, silakan Pak. Sedikit, saya juga pengen klarifikasi sih, karena pada dasarnya ISO itu kan banyak ya, ISO series. Jadi memang kalau kita bicara ISO itu kan ada sistem manajemen mutu, yang ISO 9001, yang sekarang versi 2015. Yang kemudian ada ISO lagi namanya sebutannya SMK 3, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Nah, kemarin itu kan Mbak Resti nanya, Pak, yang buat konstruksi apa? Biasanya kalau untuk ISO 9001 quality itu di semua perusahaan memang apa ya, namanya quality ya sama. Namanya juga ISO ya, standar 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 dunia. Kemudian kalau bicara konstruksi biasanya kemudian ada syarat lagi namanya untuk K3-nya, entah itu di pertambangan, entah di konstruksi, karena di konstruksi mungkin pakai alat berat di ketinggian dan sebagainya kan butuh yang namanya standar sendiri. Belum nanti kalau kemudian kita masuk ke ISO 27001 yang kita bicara mengenai lingkungan, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi kalau kemudian Mbak Resti kemarin nanya, Pak, yang buat konstruksi, Pak, ya pada dasarnya ketika bicara standar itu bisa diterapkan di semua industri. Gitu, kurang lebih seperti itu yang mungkin pengen saya sampaikan, dan pengen saya pengen penegasan juga, apakah kemudian memang ISO 9001 memang di sistem manajemen mutu atau memang ISO lain, entah itu 45001, 45001, 45001 atau kemudian 27001 gitu. Itu yang pertama ya. Terus tahap pertama itu, yang kedua bahwa mengenai mengenai apa yang saya kirim kemarin itu pada dasarnya ini sebenarnya sudah custom. Ini tuh sudah custom karena pada dasarnya kalau ISO sendiri, anggaplah kita pakai SGS gitu atau TUV gitu. TUV itu biasanya kemudian itu sampai sini, Pak. Biasanya ya, cuman sehari biasanya. Sehari taruhlah misalnya kalau TUV itu sekitar 8 jam. Karena memang pembahasannya lebih detail. Itu pertama. Nah, ini saya bilang custom karena begini, Pak. Karena kan memang bisnis kami ini kan di bisnis pelatihan. Artinya kalau satu hari saya mengalami bisnis ini tuh kurang menarik di sisi customer gitu. Even bahwa training ini sebenarnya kalau misalnya nih contoh suatu perusahaan pengen menjalani yang namanya sertifikasi ISO. Dengan mengikuti training seperti ini, sertifikat dari kami itu sudah dianggap bahwa perusahaan itu memberikan pendidikan tentang ISO. Jadi training yang sertifikat yang akan diterima itu sudah mencukupi jika kemudian akan sertifikasi ISO. Itu yang kedua. Jadi, nah yang ini adalah keterkaitannya nanti simulasi. Ini yang kemudian kita coba tawarkan ke publik bahwa karena kemudian kan kalau standar ya standar kayak gitu, klausul 1 apa, klausul 2 apa, klausul 3 apa. Akan menarik kalau kemudian ada namanya simulasi. Nanti kalau diaudit bagaimana, proses-proses yang kemudian akan menjadi temuan seperti apa. Itulah yang kemudian saya bilang ini adalah materi custom gitu. Itu. Jadi ada pertanyaan pertama tadi saya,
itu mau standar yang mana. Yang kedua adalah mau selain ISO yang mana, apakah kemudian mau ngikut yang ini. Karena kalau misalnya ISO 9001 ya ini yang di awal ini. Tinggal tidak banyak-banyak maksudnya. Terus kalau kemudian mau ikut yang ibaratnya rundown seperti yang ada di publik, ya akan seperti ini. Gitu gambarannya, penjelasan dari kami. Bentar. Ya, nah terus misalnya memang ini kan banyak ya Pak. Apakah kemudian memang ya itu tadi. Jadi kalau misalnya benefitnya kemudian ketika mengikuti ini, ketika kemudian 30 orang, ini kan serta kalau di ISO itu kan salah satunya disyaratkan bahwa terkait mutu ya misalnya, bahwa ada komitmen manajemen di mana kemudian karyawan itu mendapatkan pengetahuan tentang mutu. Nah, ini sudah bisa. Tinggal kemudian bagaimana ketika memang Nindya Beton ini akan masuk sertifikasi audit. Nah, ini akan menjadi bekal yang bagus ketika kemudian kan kalau masuk sertifikasi audit kan salah satunya kemudian harus ada lead auditornya, kemudian menyiapkan dokumen-dokumennya. Nah, dengan karyawan yang sudah di training harusnya menjadi lebih mudah ketika kemudian akan masuk ke certified ISO. Kurang lebih seperti itu. Gambarannya ceritanya seperti itu. Mengenai desain, mengenai rundown, apakah kita menyanggupi bahwa kalau memang kemudian terpisah maupun kemudian jadwalnya juga gitu. Misalnya kemudian prefer weekend gitu misalnya, Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu, atau misalnya kan ini kan total 4 jam Sabtu tapi sehari Sabtu, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk pricing nanti kita akan sampaikan di quotation-nya, di proposalnya, di penawarannya. Kurang lebih seperti itu. Baik, itu dari saya. Silahkan kemudian kalau kita lakukan tanya jawab, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Amrazi untuk penjelasannya. Izin Pak, saya dapat amanah dari Direktur Operasi bahwasanya untuk pelatihan tetap kita sesuai jadwal saja nantinya 2 hari. Tinggal nanti kita tentukan tanggalnya saja, Pak. Mungkin nanti setelah selesai meeting ini, kita dari tim Bapak mengajukan proposal, nanti kita ajukan dulu ke manajemen terkait dengan tanggalnya. Kemungkinan kalau misalnya weekdays, kita tetap sesuai schedule yang Bapak sampaikan di malam hari. Tapi kalau misalnya weekend, Sabtu Minggu, mungkin di jam pagi hari, sekitar jam 10-an. Kemarin kenapa milihnya kalau bisa weekdays malam, karena kan tim proyek kan kalau pagi sampai sore itu kerja kan Pak, di lapangan kan hektik ya Pak, jadi waktunya efektif di malam hari seperti itu. Kemudian mungkin dari rundown tadi Pak, itu kan ada yang tadi tuh ada susunan acara, mungkin bisa disampilkan lagi Pak untuk kegiatannya. Itu kan 2 hari untuk beberapa kegiatan ya Pak. Oke, baik Pak. Izin Pak Agung dan Jadi fix di ini ya, sistem manajemen mutu ya. iya, untuk tahap awal kita di yang ISO 9001 saja dulu, Pak, karena memang Oh, dari tim lapangan memang belum pernah mengikuti pelatihan tersebut. Mungkin di sini juga ada Mbak Elis atau Mas Dian, ada yang ditanyakan nggak terkait dengan rundown acara ini, ataukah ada hal-hal yang mau ditambahkan atau yang saran dan masukan mungkin bisa disampaikan, mungkin nanti bisa jadi masukan untuk tim dari Pak Learning, mungkin bisa ditambahkan gitu kan itemnya gitu. ya, silahkan. Dari Mungkin Mbak Elis bisa coba kasih masukan. Kalau untuk terkait materi, terkait klausul kan ini kita udah menyesuaikan dengan ISO ya. Tidak bisa kita ubah, cuman pada intinya karena ini adalah ada keterbatasan waktu 2 hari dan ini per harinya 2 jam, jadi harapannya tidak hanya di pengenalan, jadi rekan-rekan ini bisa mendapat pemahaman gitu prinsip-prinsipnya, terus penerapannya seperti apa, seperti itu. Jadi tidak hanya di permukaan gitu. Jadi
harapannya teman-teman outputnya bisa paham ini itu tentang apa, penerapan itu yang bisa diterapkan di lapangan itu seperti apa. Karena kan di kita ini ada 2 bidang bisnis siapa yang akan ikut juga nih rekan-rekan, dari reading precast dan konstruksi. Jadi selain dari materi, ya ada simulasi studi kasus mungkin Pak nanti yang akan disampaikan Baik, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena kan ini ada berbagai bagian ya, Mbak ya. Dewi, sorry. Dari banyak bagian ya ini yang ikut. Ya, ya benar Mbak Elis. Nanti di sini tuh nanti yang ikut dari ada 2 bidang bisnis Pak yang disampaikan Mbak Elis. Ada konstruksi dan juga ready mix. Untuk tim yang join, untuk tim yang ditugaskan nanti tuh ada project manager, site engineer, QC dan juga site manager lapangannya Pak seperti itu. Jadi kita targetnya untuk orang-orang di lapangan. Baik. Mungkin Jadi nanti juga silakan Pak. silakan. Ya, Mungkin menambahkan juga Pak, kan kita kan pengennya teman-teman, ini kan Zoom meeting, takutnya teman-teman tidak terlalu fokus dan yang lain-lain. Jadi mungkin nanti minta dibantu dari tim Bapak untuk dibuatkan post-test dan juga pre-test Pak, seperti itu. Jadi memang benar teman-teman itu mengikuti tahapan pelatihan ini dari awal sampai akhir. baik. Oke. Dan dibantu training report ya Pak nanti. Baik. Selain pre dan post test nanti dibantu untuk training report, dan tadi disampaikan kembali untuk simulasinya mungkin ya Pak, simulasi studi kasusnya itu yang related ke bidangnya rekan-rekan gitu. Baik, nanti di proposal ini ini akan saya coba uraikan. Ya, harapannya mungkin biar lebih sesuai, biar punya gambaran juga. Gitu, Bu. Baik, Untuk nanti pengenalan, gimana? Silakan. ini ada pengenalan terkait auditnya ya Pak ya? Iya, ada pengenalan auditnya. Yang saya sampaikan ini, kalau sebenarnya kami itu pernah menyelenggarakan ini. Ya, cuman kurang menarik ya, karena sehari dengan biaya segitu tuh kadang secara ya ini secara market kurang ini. Jadi market itu sukanya 2 hari. Karena kalau cuman sehari itu ya ini. Dan kemudian kami sih kemudian ada improvement ini, ada pengenalan tentang audit. Makanya sebenarnya kalau kemudian memang Nindya Betonin ini dalam rangka untuk sedang menuju sertifikasi, itu sebenarnya cocok sekali gitu. Sertifikasi perusahaan maksudnya Pak? Sertifikasi ISO sudah tersertifikasi, Bu? Sudah. Oh, Untuk ya. yang 9001 sudah. Sebenarnya kalau berarti tinggal kalau memang ada, kalau secara pelaksanaan di in-house sih sebenarnya bisa dilakukan di ini ya, internal sebenarnya. Tapi dengan ini juga akan lebih mendukung gitu. Nanti mungkin saya butuh sekiranya mungkin insya Allah jadi gitu ya. Nanti terkait yang permintaan tadi, Bu, bahwa sebisa mungkin nanti kami dapat mungkin foto yang proses produksi. Sekiranya nanti jadi akan training. Jadi ketika kemudian kita bikin semacam simulasi ataupun itu, kita bisa mengkaitkan. Jadi sehingga trainingnya menjadi lebih relevan. Gitu, Bu. Boleh Pak. Nanti dalam penyusunan materi, maksud saya seperti itu. Boleh. Mungkin nanti jika dibutuhkan bisnis prosesnya nanti bisa kami sampaikan. Baik. Oke, dari saya cukup Mbak. Dari Mbak Elis cukup. Terima Iya. kasih Mbak Elis. Dari Mas Dian ada yang disampaikan? Ya, terdengar tapi kecil. Bisa kan aja, Mbak. kedengaran. Cukup, mudah-mudahan lancar aja nanti kita ikut pelatihan ini dan bisa mendapat manfaat yang baik untuk kita terapkan di keseharian pekerjaan kita. Saya rasa saya cukup aja, Mbak. Bisa dilanjut. Oke, baik. Mas Dian, terima kasih. Pak Agung, Mbak Dewi, ada yang disampaikan terkait dengan
pembahasan kita hari ini. Izin Mbak, untuk jumlah pesertanya tadi udah terkonfirmasi sampai 50 orang nggak ya? Jadi seperti ini Mbak Dewi, kemarin kan Pak Faisal menyampaikan mungkin sekitar 30 sampai 40, tetapi Mm-mm. kan tadi Mbak Dewi mengajukan ke saya 50 orang. Nah, itu belum Mm-mm. saya ajukan ke Pak Faisal gitu. Oke, baik. Takutnya nanti dari beliau nggak ACC segitu, jadi kita kasaran dulu mungkin sekitar 30 sampai 40 orang. Terkait Mm-mm. nanti finalnya menunggu dari Pak Faisal sih gitu. Oke, berarti nanti izin Pak untuk misalnya ada perubahan jumlah pesertanya, apakah akan ada harga kortingannya gitu Pak? Dengan basis kemarin Bu ya, dengan Oh, basis masih kemarin. sama ya Pak ya, walaupun dengan orangnya banyak gitu Pak. Oh iya ya, jadi nanti ini aja kan ini belum pasti Bu ya, belum pasti. Mm-mm. Saya terimanya adalah di 30 Bu ya, di 30. Nanti kalau kemudian memang lebih dari 30 ada harga sendiri gitu aja sih. Oke, baik. Baik Pak, itu aja sih Mbak Resti. Oke, Terima kasih baik. Pak. Terima kasih Mbak Dewi. Pak Agung, ada yang ditanyakan? Pak Anhar Amzari, ini untuk yang tanggal 3 sama tanggal 4 itu kira-kira maksimalnya berapa ya untuk peserta? Maksimalnya sesuai kapasitas Zoom sih Pak. Jadi kalau bisa 100 gitu. Oh, oke. Gitu. Nah, terus Ya. kemudian untuk para peserta ini mereka berarti sudah nanti dapat sertifikat ya, sertifikat Iya, sertifikat. pelatihan ya. Kemarin tuh juga ada dari perusahaan kirim 3 orang gitu. Perusahaan di daerah Penjaringan ya. Itu ada juga Hmm. seperti itu. Jadi kayak kirim 3 ini. Kirim 3 seperti itu. Oke, tadi kan sempat ditanya sama Mbak Elis terkait masalah studi kasus gitu ya. Kira-kira kalau 2 jam di hari pertama sama 2 jam di hari kedua, nanti studi kasusnya di mana ya? Di kapan ya? Biasanya 1 jam terakhir Pak. Oh, oke. Kalau misalnya ada 4 jam gitu nanti 1 jam terakhir. Cukup Apalagi ya kalau itu? apalagi kalau kemudian memang ngambil weekend Pak. Ngambil weekend itu kita bisa agak narik sedikit. Misalnya kalau misalnya kita mulai jam 9 gitu ya. Kalau 2 jam kan jam 11. Tapi ya kita bisa narik sampai 30 menit. Itu sih. Tapi kalau malam mau narik misalnya selesai setengah 10 mau narik setengah jam lagi kok kayaknya bakalan malam banget. Belum tanya jawabnya. Iya. Tapi kan begini Pak, kalau memang training berbayar ini challenge-nya kan beda-beda ya. Challenge-nya beda-beda. Ini sebenarnya challenge saja sih. Artinya kalau ini kan diminta perusahaan, artinya motivasinya itu memang seperti yang disampaikan tadi bahwa ada apa namanya, maunya ada pretest dan post-test, itu mungkin akan membuat peserta itu tetap stay gitu ya. Stay. Beda kalau kemudian training berbayar itu mereka memang kadang sampai ya ini saya dapat cerita dari kelas lain sih ya. Bukan di Lenting ya, di kelas lain itu ada yang mungkin sampai jam 11 itu. Ya kebetulan trainernya senang berbagi akhirnya, tapi ini bukan tentang ISO ya, tentang materi yang lain. Itu bisa seperti itu gitu. Ya, itu sih. Tapi makanya ini saya sekedar memberikan gambaran aja secara pertimbangan waktu seperti itu. Atau memang begini aja nanti saya akan sampaikan proposalnya dulu, terus kemudian nanti direview dari tim Nindya Beton, nanti sekiranya ada masukan, coba kami sesuaikan. Itu aja Pak. Oke. Cukup kalau gitu dari saya. Resti, silakan. Oke, baik. Mungkin terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan juga diskusi. Mungkin izin saya resup ya dari hasil kita hari ini, bahwasanya nanti dari tim Pak Amrazi akan memberikan proposal, mungkin bisa disampaikan Pak rundown-nya yang pasti apa saja, terkait juga nanti kebutuhan dokumentasi untuk bisnis proyek kita itu nanti akan saya sampaikan. Kalau memang Bapak perlu, nanti akan saya kirimkan foto kegiatan di lapangan juga. Kemudian berarti untuk jadwal nanti bisa fleksibel ya Pak, nanti bisa kita tentukan ya Pak ya, dari Ya. ACC dari manajemen seperti apa, bisa di weekend ataupun juga weekdays.
Mungkin seperti itu dulu ya Pak Amrazi, nanti tapi tetap Pak untuk post-test dan pre-test sepertinya itu sangat diperlukan karena mungkin bisa jadi salah satu KPI untuk penilaian person dari proyek juga seperti itu. Baik, baik, baik. Nanti kita siapkan. Boleh Pak. Baik Pak, sepertinya sudah tidak ada lagi yang akan dibahas. Kita tunggu proposal penawaran dari tim Learning. Nanti bisa dikirimkan via WhatsApp melalui saya juga boleh, atau nanti saya berikan juga nomor tim lain dari SDM atau juga dari tim resiko. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi tambahan, izin saya cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Kepada Pak Amrazi, kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya Bapak, dan untuk rekan-rekan dari PT Nindya Beton juga terima kasih untuk meluangkan waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Terima Ibu-ibu. kasih. Terima kasih Pak Amzari.